Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kepada ibu-ibu keluarga penerima manfaat bantuan program Keluarga Harapan. Terima kasih saya ucapkan kepada ibu-ibu yang senantiasa hadir dalam pertemuan bulanan ini, Bu ya. Nah, dalam kesempatan ini sebelum kita memulai materi, terlebih dahulu alangkah lebih baiknya kita semua berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, mudah-mudahan dengan doa yang kita bacakan saya diberi kesempatan untuk menjelaskan dengan sebaik-baiknya dan ibu-ibu diberi pemahaman dalam memahami materi apa yang saya sampaikan. Nah, ibu-ibu, sebelum kita mulai saya mau ice breaking dulu. Kalau saya bilang halo, ibu-ibu jawabnya hai. Oke, ibu ya. Halo. Hai. Hai. Oke. Halo, halo, hai. Hai, Hai, hai. Halo. Oke, nampaknya ibu-ibu ini kurang fokus nih. Tapi tak apa, Bu ya. Nah, ibu-ibu, pada kesempatan kali ini sebelum saya memasuki pada modul 4 tentang perlindungan anak, saya mau mengingatkan ibu-ibu nih. Kira-kira pada modul sebelumnya kita mempelajari apa, ibu-ibu? Ayo, siapa yang ingat? Ya? Ya, tentang gizi modul 3. Ada lagi ibu-ibu? Ya, tentang ibu hamil. Ya, benar. Nah, ibu-ibu, karena kita punya keterbatasan waktu, maka saya sampaikan saja pada modul sebelumnya kita membahas terkait kesehatan dan gizi. Yang pertama itu tentang pentingnya 1000 hari kehidupan, Bu ya, yaitu dari anak usia dari anak ketika ibu-ibu mulai mengetahui bahwa ibu-ibu hamil sampai kandungan ibu-ibu umur 9 bulan, kemudian dari siap melahirkan sampai anak usia 2 tahun, itulah yang disebut dengan 1000 hari kehidupan. Nah, yang kedua kita kemarin juga pada modul sebelumnya membahas tentang pentingnya gizi bagi ibu hamil. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perlindungan anak, ibu-ibu. Jadi tahapan demi tahapan itu ya kita lewati dalam pertemuan peningkatan kemampuan keluarga ini. Dari ibu-ibu hamil, ibu itu mempunyai anak balita sampai anaknya dewasa, harus kita pelajari tentang bagaimana melakukan perlindungan anak yang baik. Makanya di modul 4 ini kita membahas tentang perlindungan anak. Ini sangat penting, ibu-ibu. Jadi yang pertama, ibu-ibu, yang perlu saya sampaikan, di dalam modul perlindungan anak ini kita akan membahas terkait tentang perlindungan anak, yaitu yang disampaikan tentang hak-hak anak, kemudian tentang apa lagi, Bu ya? Tentang hak-hak anak, tentang pengertian kekerasan dan perlakuan salah, tentang deteksi dini kekerasan seksual dan lain sebagainya, Bu. Jadi kita akan membahas tahap demi tahap. Nah, yang pertama ini kita mulai satu-satu, Bu, supaya ibu-ibu semuanya paham. Setuju, ibu-ibu? Setuju. Oke, ibu. Nah, yang pertama kita membahas tentang apa itu pengertian anak. Nah, ibu-ibu, saya ingin bertanya, Bu, apa itu anak-anak, ibu-ibu? Ya, ibu. Anak kecil, oke, anak kecil. Ibu, ada lagi, Bu? Ya, anak di bawah 18 tahun. Ada lagi, Bu? Oh ya, yang belum akhir balik ya, Bu ya. Oke, boleh, Bu ya. Nah, oke, ibu-ibu, di sini kita mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak, ibu-ibu, nomor 35 tahun 2014. Karena perlindungan anak itu diatur dalam undang-undang, ibu-ibu. Jadi kalau kita melakukan artinya tidak memberikan perlindungan yang baik kepada anak, maka juga akan ada sanksinya. Nah, di sini kita membahas tentang pengertian anak, ibu-ibu. Nah, tadi dalam perlindungan anak nomor 35 tahun 2014 itu dijelaskan bahwa arti daripada anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam
kandungan. Nah, pada modul sebelumnya kan kita membahas anak yang ada di dalam kandungan. Oke ibu-ibu, sebentar ya ibu-ibu, saya ada panggilan masuk pula nih ibu-ibu. Oke ibu-ibu, istri saya ini nelpon. Mungkin sorry ya ibu, saya minta maaf ibu. Oke ibu, nanti saya telepon balik istri. Mungkin sudah rindu dia. Oke ibu-ibu, kita lanjut bu ya. Kita membahas tentang pengertian anak. Saya ulangi bu sekali lagi bahwa pengertian anak itu adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang masih dalam kandungan. Itu disebut dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah ibu-ibu, kira-kira ibu-ibu sudah memberikan perlindungan belum terhadap anak-anak ibu? Sudah bu ya? Ya, perlindungan kasih sayang, pendidikan, dan segala macam. Oke ibu-ibu, sekarang tadi sudah saya sampaikan flip chat ibu-ibu bahwa banyak hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua. Makanya anak-anak yang tidak mendapatkan perlindungan dari orang tua maka akan dimanfaatkan oleh orang lain, mungkin dieksploitasi. Nah, pembahasan tentang eksploitasi ini nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Jadi ini ibu-ibu ya, pengertian hak anak. Nah, pengertian anak. Nah, kemudian hak anak ibu-ibu. Apa bu? Kira-kira hak anak? Mendapat kasih sayang. Ibu lagi? Ya, Ibu Wita. Mendapat pendidikan, tempat tinggal, baju. Oke, ibu-ibu, banyak sekali ibu-ibu yang dimaksud dengan hak-hak anak. Nah, untuk itu pentingnya kita mempelajari. Nah, hak anak dijelaskan dalam pengertian adalah hak yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun dan yang seolah-olah merupakan suatu holy area. Maksudnya dia mempunyai lingkungan di mana lingkungan keluarga itu adalah lingkungan yang pertama. Nah, di sanalah anak-anak harus mendapatkan hak-haknya, yaitu kasih sayang, perlindungan, dan segalanya. Nah, ini bu, selanjutnya saya minta baca bu kepada Ibu Siswanti. Bacakan ini bu, bisa bu? Ya, terima kasih kepada Ibu Siswanti yang telah membacakan. Hak anak dapat diartikan: satu, hak melekat, yaitu hak azazi yang ada pada diri anak. Kemudian pemberian Tuhan yang Maha Esa. Hak ada sejak dilahirkan bahkan saat ini dalam kandungan. Kewajiban orang tua untuk memenuhi hak tersebut. Jika tidak dipenuhi, maka akan terjadi yang disebut dengan pelanggaran hak. Pelanggaran hak ini diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, orang tua tidak mampu, ibu-ibu, orang tua yang tidak mampu melindungi anaknya, maka sebenarnya itu diambil alih oleh negara ibu-ibu. Nah, tapi mudah-mudahan kita yang di sini mampu bu ya memberi perlindungan, kasih sayang dan hak anak. Oke ibu-ibu, nah ibu-ibu, sekarang sebenarnya ada latihan kerja ibu-ibu, tapi karena waktu belum tidak begitu banyak, karena juga waktu terbatas bu ya, karena saya juga harus ke kelompok lain. Nah, mungkin nanti saya akan gali lebih dalam. Kita akan menggunakan lembar kerja. Nah, nanti ada permainan ibu-ibu. Nah, sekarang lanjut bu. Ini flip chat tadi, flip chat 2. Yang ketiganya itu ada klaster hak anak bu. Nah, inilah yang akan kita mainkan nanti. Nah, yang terakhir ibu-ibu, saya ingin menyampaikan bu, nanti kita akan belajar lebih mendalam tentang perlindungan anak. Makanya ibu-ibu saya minta hadir dalam pertemuan berikutnya. Oke ibu-ibu, di sini juga saya sudah memasang flip chat 04 bu. Jadi ada aturannya. Ini yang pertama tadi kita bahas, yang kedua, kemudian yang ketiga. Nah, di sini bu ada 31 hak anak bu. Wah, banyak ya. Ya memang banyak bu kalau kita memahaminya, bahwa memang banyak hak anak itu harus dipenuhi oleh orang tua. Karena hak anak kalau tidak dipenuhi maka akan terjadi pelanggaran hak. Nah, ini bu, 31 hak anak. Bisa Ibu Zaleha dibacakan bu? Oke.
Oke Bu ya. Oke, terima kasih Bu. Di sini ada 31 hak anak. Hak apa saja ibu-ibu? Hak bermain, berkreasi, berpartisipasi, berhubungan dengan orang tua bila terpisah, bebas beribadah sesuai agama, bebas berkumpul, bebas berserikat, hidup dengan orang tua, kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, kemudian hak identitasnya Bu yang harus kita penuhi. Nah, terkait dengan perlindungan banyak Bu ya. Nah, itulah ibu-ibu. Nanti kita akan bahas lebih dalam, kita akan gali lebih dalam tentang apa itu perlindungan anak dan bagaimana anak mendapat perlindungan yang cukup dan hak-haknya terpenuhi. Mungkin Bu, itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf ibu-ibu. Nanti dalam pertemuan selanjutnya saya minta ibu-ibu semua bisa hadir. Dan apa yang saya sampaikan, mulailah kita dari diri kita, dari keluarga kita untuk memberikan hak-hak yang cukup. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.